Kesbangpol Kabupaten Buru luncurkan program inovasi Kapas, Kampung Pancasila. Penjabat Bupati Kabupaten Buru Jalaluddin Salampesi membuka secara resmi kegiatan sosialisasi proyek perubahan Kapas atau Kampung Pancasila, optimalisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan Forum Kerukunan Umat Beragama pada Jumat 25 November. Sosialisasi dipusatkan di Desa Waipoti yang dihuni oleh dua komunitas Muslim dan non-Muslim yang pernah diterpa konflik sosial tahun 2000 dan sejak tahun 2021 sampai saat ini hidup mereka berdampingan dengan aman dan damai. Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi di sela-sela kegiatan acara kepada reporter DMS Media Group Kasman Umar menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini dirasa sangat memberikan manfaat besar terutama bagi kalangan generasi muda saat ini terkait dengan perbedaan. Perbedaan, kata Bupati, adalah kekayaan yang nantinya dapat mewujudkan satu kesamaan pandang dalam menjaga toleransi antar sesama agar kerukunan antar umat beragama tetap harmonis tanpa harus membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kegiatan yang juga dihadiri oleh para tokoh lintas agama yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini, kata Bupati, membuktikan bahwa semua pihak bersepakat mengedepankan perbedaan sebagai keyakinan bersama dan menjadi kekuatan bersama. Ada generasi muda untuk mengerti dan memahami apa sebenarnya perbedaan. Karena perbedaan adalah kekayaan yang nanti akan mewujudkan satu kesamaan pandang dan mewujudkan visi-visi besar. Agama atau model agama generasi muda ada wujud dari cita-cita yang besar untuk anak-anak paham terkait dengan berbagai dinamika perbedaan yang ada. Sehingga tidak dipandang sebagai sumber malapetaka, tapi sebagai sumber kesatuan dan menciptakan nilai-nilai persamaan. Apalagi hal ini dibuka, dihadiri oleh orang-orang yang memiliki pengalaman. Semua tokoh agama di Buru hadir di sini dan anak-anak muda dari berbagai kalangan agama juga hadir di sini. Ya, 5 lengkap kecuali agama Buddha yang belum sempat hadir. Artinya apa? Artinya bahwa kita mengedepankan perbedaan sebagai kekayaan bersama. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Buru Abdul Basir Toysuta menjelaskan program Kapas atau Kampung Pancasila ini adalah salah satu program inovasi yang dirancang dan dibuat oleh pihaknya dengan mengambil lokasi pada 3 desa, yakni Desa Namlea, Desa Waipoti, dan Desa Waikase. Alasan utama pengambilan ketiga desa sebagai lokasi kegiatan Kapas, kata Toysuta, adalah karena Desa Waipoti adalah salah satu desa yang penduduknya terbagi dalam 2 komunitas agama yang berbeda, namun tetap hidup damai hingga saat ini. Untuk Desa Namlea dan Desa Waikase memiliki keragaman suku yakni suku Buru dan Sulawesi Tenggara yang berbeda namun tetap hidup dalam kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi pilihan untuk ditetapkan ketiga desa tersebut sebagai Desa Kapas atau Kampung Pancasila. Salah satu inovasi dari saya selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2002 di Ambon, saya menginovasi Kapas atau Kampung Pancasila. Nah, Kampung Pancasila ini saya ada ambil 3 desa. Yang pertama Desa Namlea, Desa Waipoti, dan Desa Jarijaya dan Waikase. Nah, dari ketiga desa ini saya merasa perlu karena di Desa Waipoti contohnya ada 2 komunitas agama yang berbeda yang tinggal dalam satu kampung, sehingga ini perlu kita mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai mereka, yaitu toleransi dan gotong royong, termasuk juga dengan Desa Waikase yang dengan Desa Jarijaya yang 2 etnis yang berbeda, orang Buru dan orang dari Sulawesi Tenggara yang hidup 2 agama yang berbeda. Ini perlu diikat sehingga tali persaudaraan dengan semboyan orang Buru Wakai Wai, makanya perlu diperarat, perlu diikat lagi dengan satu inovasi yang disebut dengan Kampung Pancasila. Turut mendampingi penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi, diantaranya Asisten 1 M. Masri Bugis, Asisten 3 Arman Buton, Staf Ahli Nawawi Tinggapi, Karim Wamnebo, Kepala Satpol PP, Kepala Kesbangpol Abdul Basir Toysuta.